bisa langsung dijawab oleh Ibu Endang. Jadi terkait kenapa anak pelaku utama waktu daftar yang sebelumnya atau di tahun sebelumnya itu mengalami kesulitan untuk bisa masuk di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Silahkan Bu Endang. Karena mungkin memang ada beberapa tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, sehingga bisa jadi di mana seleksi administrasi pada waktu itu untuk pedoman yang yang berlaku pada tahun tersebut mungkin masih terbatas pelaku utama perikanan hanya pada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, sedangkan pada waktu itu mungkin pemasar atau petambak garam mungkin memang ini, dan persyaratannya pada waktu itu memang mungkin lebih ketat karena hanya dapat persyaratan administrasinya adalah pada yang memiliki kartu kusuka, sehingga mungkin secara administrasi mungkin kami menganalisisnya mungkin dari administrasi jalur khusus ya, tidak, memang ada proses seleksi di kami yang terdiri dari proses seleksi akademik, seleksi fisik, seleksi kesehatan serta wawancara, di mana mungkin tahapan seleksi itu yang mana memang bukan sistem gugur Bapak, sehingga sistemnya kompilasi di mana setiap hasil seleksi dari salah satu tahapan maka akan mempengaruhi tahapan seleksi hasil dari seleksi lainnya. Jadi bisa jadi mungkin karena memang tidak semua peserta langsung diterima karena memang ada proses seleksi dan ada standar inputan minimal. Jadi kami menerapkan penstandatan peserta didik yang diterima, dan jika mungkin mungkin ada yang kurang memenuhi standar tersebut sehingga mungkin tidak dapat lolos seleksi Bapak. Jadi bukan berarti meskipun dari jalur khusus langsung diterima karena ada proses seleksi Bapak. Jadi mungkin bisa dicoba lagi di tahun ini di mana kesempatan lebih luas, dan juga pada tahun sebelum, dan setiap tahun itu kuota jalur khusus itu bertambah. Jadi dimulai dari 25%, kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang 55%. Mungkin pada waktu itu juga kuota jalur khusus yang masih terbatas, sehingga kesempatannya menjadi lebih rendah untuk dapat diterima. Namun pada tahun ini peluangnya itu adalah 55%, sehingga peluang diterimanya lebih besar. Namun meskipun daftar dari jalur khusus bukan berarti langsung diterima karena pelaku utama perikanan, karena ada proses seleksi yang meliputi 4 tahapan tadi Bapak. Baik, terima kasih Bu Endang atas penjelasan yang sudah diberikan kepada Bapak Bahrudin. Mungkin tadi jawaban dari Bu Endang juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Astri Virgorini, di mana apakah anak penyuluh perikanan ada kuotanya? Tadi sudah dijawab oleh Bu Endang bahwa anak penyuluh perikanan mungkin masuk. Jadi anak penyuluh perikanan bukan berarti bisa masuk dalam jalur khusus, karena tadi Bu Endang sudah menjelaskan bahwa yang di jalur khusus itu adalah anak pelaku utama, bukan anak penyuluh perikanan, begitu. Namun jika mungkin penyuluh perikanan swadaya, bukan penyuluh perikanan PNS, bukan PPB, atau mungkin bukan P3K, monggo dipersilakan untuk daftar melalui jalur khusus, karena definisi jalur khusus tadi adalah pelaku utama. Di situ belum menyebutkan penyuluh perikanan, jadi namun kalau penyuluh perikanan swadaya dipersilakan. Kalau penyuluh perikanan dipersilakan untuk daftar lewat jalur umum. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Ibu Anggun Rizky yang sudah raise hand, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama terkait tadi pelaku utama, betul, karena penyuluh perikanan itu juga masuk di melakukan kegiatan budidaya. Apakah kita dan bagaimana potensinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seleksinya apabila nanti kalau ke seleksi normal secara offline atau luring itu bisa dilakukan di daerah masing-masing. Silahkan Bu Endang. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak Nasrifin.
Uh, Kami informasikan Bapak, untuk tadi pengertian dari pelaku utama perikanan itu adalah dengan pekerjaan utama sebagai pelaku utama perikanan. Sedangkan mungkin Bapak Ibu penyuluh yang juga memiliki usaha di bidang perikanan, baik sebagian ataupun seluruhnya. Namun karena Bapak Ibu profesi utamanya adalah sebagai penyuluh, maka memang untuk mendukung kegiatan penyuluh tersebut, untuk menjadi penyuluh yang sukses dan berhasil, maka Bapak Ibu memiliki kegiatan di bidang perikanan. Namun karena bukan merupakan sebagai pekerjaan utamanya, maka hal tersebut tidak dapat sebagai pelaku utama perikanan. Bagaimana penyuluh perikanan sudah pensiun dan juga melaksanakan kegiatan di bidang perikanan, apakah dapat dikategorikan sebagai peserta di jalur khusus? Maka jawaban kami, jika memang sudah pensiun, maka memenuhi persyaratan administrasi yang memenuhi untuk persyaratan jalur khusus. Namun untuk penyuluh perikanan yang masih aktif, terutama PPB, PPK atau P3K ataupun juga penyuluh PNS, mohon maaf untuk belum dapat diakomodir sebagai pelaku utama di jalur khusus. Dipersilahkan jika putra-putrinya mau daftar untuk di jalur umum. Ya, Bapak. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, jika adanya kondisi yang dilaksanakan secara luring di kampus utama, apakah dilaksanakan secara langsung di wilayah domisili dengan jumlah pendaftar yang besar, ini sedang kami petakan, Bapak. Kami dari panitia sedang memetakan peserta berdasarkan wilayah domisili ke provinsinya, sehingga jika memang pesertanya dalam jumlah yang mungkin banyak atau mungkin kriteria banyaknya itu juga masih dapat kita hitung jumlahnya, karena proses penambahan pendaftar juga masih terus bertambah, sehingga nanti akan memungkinkan kami melakukan seleksi rayon, rayon kami panitia akan mendatangi peserta dengan jumlah pendaftar yang paling di lokasi yang pendaftarnya banyak, yang besar, sehingga peserta tidak harus hadir di kampus Sidoarjo. Nanti panitia yang akan melaksanakan seleksi. Namun untuk pelaksanaan tersebut kami perlu berkoordinasi dengan instansi yang akan nanti memfasilitasi kegiatan seleksi tersebut, karena memang untuk seleksi kan membutuhkan beberapa fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan seleksinya, sehingga akan kami masih dalam pertimbangan kami dan sedang dalam proses identifikasi wilayah serta jumlahnya, sehingga nanti untuk hal-hal ini akan kami umumkan secara resmi pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi. Di situ akan ada pengumuman tentang pelaksanaan teknis siapa peserta yang di rayon Sidoarjo di wilayah lain. Ya, terima kasih Bu Endang. Mungkin jawaban dari Bu Endang tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Salim Pujianto yang sudah dilontarkan di kolom chat. Bagaimana kalau penyuluh perikanan yang juga pelaku utama, apakah bisa lewat jalur khusus? Tadi sudah dijawab jelas oleh Ibu Endang. Kemudian ada yang bertanya terkait ada yang mau daftar apabila orang tuanya pensiunan PNS, Bu, sebelumnya. Tapi saat ini beliau sudah menjadi pembudidaya yang aktif. Apakah dengan kasus yang seperti itu bisa masuk dan daftar melalui jalur khusus? Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Theo Baldus ya. Di room chat, bahwa jika memang orang tua PNS yang sudah pensiun dan memiliki aktif di bidang kegiatan usaha perikanan, dipersilahkan untuk tahun ini daftar melalui jalur khusus dengan persyaratan melengkapi dengan
persyaratan administrasi, dan jika memang mungkin di dalam persyaratan administrasinya memang ada kartu kusuka atau mungkin surat keterangan dari dinas tentang yang menunjukkan tentang pelaku utama perikanan, dan juga memang harus mencantumkan KTP serta KK dari orang tua, maka jika memang masih KTP atau KK belum diperbarui, masih dalam PNS, mungkin disertakan surat keterangan pensiun dari instansi Bapak Ibu terakhir mengabdi, sehingga itu menjadi rujukan kami dalam melakukan seleksi administrasi bahwa dapat daftar di jalur khusus. Demikian Bapak informasinya. Baik, terima kasih Bu Endang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Theobaldus. Semoga penjelasan dari Bu Endang juga sudah cukup dipahami dan cukup jelas. Dari tadi kita membahas terkait jalur khusus terus ya Bu. Nah ini sudah ada pertanyaan untuk jalur umum dari Bapak atau Ibu Maxianus Ninef. Untuk terkait jalur umum, kira-kira biaya apa saja sih yang perlu disiapkan dan berapa SPP per semester? Karena mungkin terkait ada yang baru di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo terkait sistem pola keuangan, ya pola pengelolaan keuangan yang BLU. Bagaimana Bu Endang? Baik, terima kasih Bu Maxianus Ninef. Mungkin juga Bapak Ibu yang lain juga penasaran dengan ini. Sedangkan jalur umumnya bagaimana? Mungkin memang jalur khusus dengan keistimewaan mendapatkan beasiswa, penerapan PNBP 0 rupiah, mungkin tidak masalah bagi pelaku utama perikanan. Namun jadi bagaimana jika anak penyuluh perikanan yang harus masuk di jalur umum, berapa biaya yang harus dipersiapkan? Untuk tahun ini Bapak Ibu, karena masih dalam masa peralihan dari dari Satker RM atau Satker yang dibiayai dengan rupiah murni, kemudian berubah menjadi pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum atau BLU, di mana Satker diminta untuk mandiri dengan meningkatkan layanan, peningkatan layanan kepada masyarakat. Untuk jalur umum pada tahun ini sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mempersiapkan pembiayaan untuk perlengkapan taruna baru pada saat masuk yang digunakan untuk kelengkapan seragam serta kelengkapan untuk hidup di asrama. Jadi yang nanti pembiayaan ini besarnya akan ditentukan berdasarkan dengan rapat orang tua taruna yang ada nanti. Begitu taruna pendaftar itu lolos, nanti akan dimasukkan dalam orang tuanya akan dimasukkan dalam suatu forum yang disebut dengan Forum Orang Tua Taruna atau yang disingkat dengan Fortuna. Di situ nanti akan ditentukan kebutuhan peralatan untuk taruna baru apa saja, kebutuhan perlengkapan seragam, dan kebutuhan untuk hidup di asrama itu apa saja, itemnya apa saja nanti, dan jumlahnya berapa, itu nanti akan ditentukan dalam berdasarkan kesepakatan dari Forum Orang Tua Taruna. Namun sebagai gambaran untuk tahun sebelumnya, di tahun 2021 kemarin untuk angkatan tahun ajaran 2021-2022, untuk biaya perlengkapan taruna baru oleh jalur umum yang dipersiapkan itu adalah senilai 5,5 juta. Jadi 5.500.000 dipersiapkan mandiri, kemudian nanti akan dikoordinir oleh Forum Orang Tua Taruna dalam penyediaan perlengkapan tersebut yang dimulai dari seragam. Ada berbagai macam seragam, ada 5 jenis seragam, ada 5 seragam praktek, mulai dari baju, sepatu, dan seluruh kelengkapan dan atributnya, kemudian sampai dengan kasur, kemudian pokoknya untuk hidup di asrama, kasur, spray, dan macam-macam. Untuk gambaran tahun ini kami belum mendapatkan informasi dari Fortuna, namun setidaknya gambaran tahun kemarin bisa menjadi acuan. Mungkin jika naik mungkin tidak seberapa, jadi gambarannya adalah 5.500.000 untuk perlengkapan taruna baru. Untuk tahun akademik 2022-2023, di mana memang belum ada peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur tentang tarif layanan akademik, layanan non-akademik, dan juga layanan mahasiswa, sehingga
perlengkapan taruna baru ditentukan berdasarkan dari rapat Fortuna. Sedangkan untuk bagaimana SPP per bulan di masa transisi ini masih menggunakan PP Tarif 85 tentang PNBP di lingkup KKP, yaitu per semesternya taruna baik jalur umum maupun jalur khusus diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan senilai 100.000 per taruna setiap semester yang akan disetor ke kas negara. 100.000 rupiah per semester yang akan disetor ke kas negara. Sedangkan kebutuhan untuk makan dan juga untuk tinggal di asrama masih mendapatkan untuk tahun akademik 2022-2023 ini masih mendapatkan bantuan dari APBN atau dibiayai oleh rupiah murni. Jadi perlakuannya masih sama dengan taruna tahun sebelumnya. Nah, sehingga kesempatan ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam masa transisi ini, di mana dasar hukum pengenaan tarif dari Kementerian Keuangan belum muncul, masih menggunakan PP nomor 85 tentang PNBP di KKP. Jadi pembiayaannya itu. Namun pembiayaan mandiri maksudnya kebutuhan pribadi peserta taruna misalnya pulsa, kemudian mungkin meskipun seluruh wilayah di kampus ini dilengkapi dengan wifi spot maupun meskipun juga di outstation di kampus kami di luar teaching factory di luar kampus utama juga dilengkapi dengan wifi, namun kadang kebutuhan akan internet pribadi itu wajib dipenuhi sendiri, namun kalau wifi-nya gratis. Dan juga mungkin peralatan mandi atau apa itu mungkin menjadi kebutuhan pribadi harus dibiayai sendiri. Namun yang tadi yang menjadi pembiayaan di kampus kami adalah biaya pendidikan, asrama, dan makan untuk tahun akademik ini masih mendapat subsidi dari APBN. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin juga keterkaitan dengan BPJS ya Bu. Jadi ada fasilitas kesehatan mungkin yang kalau BPJS masih ditanggung oleh peserta pribadi. Karena kecuali kalau nanti ketika ada peraturan dari Menteri Keuangan yang sudah turun, baru itu nanti bisa include ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Ada layanan poliklinik gratis juga Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini layanan polikliniknya masih gratis, namun peserta untuk persyaratan daftar ulang wajib melengkapi diri dengan BPJS yang dibayar secara mandiri oleh peserta dan keluarganya, yang untuk sebagai antisipasi untuk kejadian gawat darurat selama ada di kampus Poltek KP Sidoarjo. Namun untuk pemeriksaan kesehatan sehari-hari kami melengkapi kampus dengan poliklinik dengan tenaga medis yang standby selalu. Ya, baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir di kolom chat. Apakah ada ketentuan kuota per provinsinya, Bu? Mohon izin untuk ketentuan kuota berdasarkan provinsi memang tidak ada Bapak. Jadi kuota yang ditetapkan itu berdasarkan kuota jalur umum dan jalur khusus dan berdasarkan dari kompilasi hasil seleksi. Jadi berdasarkan kompilasi hasil seleksi dan kuota jalur umum dan jalur khusus. Sedangkan untuk provinsi, kuota masing-masing provinsi belum ada ketentuannya. Baik. Seperti itu Bapak. Ya, berarti memang tidak ada ketentuan khusus kuota yang diberikan di setiap provinsinya. Begitu Bapak. Tadi yang bertanya adalah Bapak Suhaidi Bapak Suhaidi. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin, tapi tadi Bu Endang sudah menjelaskan bahwa selama peraturan dari Menteri Keuangan belum turun atau belum disahkan, maka proses segala macam seleksi biaya ataupun SPP per semesternya itu masih sesuai dengan yang tahun-tahun sebelumnya atau mengikuti di PP tarif nomor 85.
Sebelum saya lanjutkan kepada sesi penutupan, ada beberapa yang bisa saya simpulkan terkait sosialisasi penerimaan Taruna Baru Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun 2022, bahwa ada yang baru di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo, di mana seleksinya dilakukan secara online dan offline. Untuk seleksi online yaitu seleksi pendaftaran taruna, calon taruna, dan seleksi administrasi. Namun untuk seleksi yang offline yaitu dilakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang meliputi seleksi fisik, kesehatan, dan wawancara. Kemudian untuk zonasi penerimaan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah zonasinya di seluruh Indonesia. Kemudian terkait beasiswa pendidikan khususnya untuk yang jalur khusus, maka kuotanya tahun ini adalah 55%, bukan 50%, tetapi 55%. Hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua adalah bahwa penerimaan taruna baru ini pendaftarannya akan segera ditutup pada tanggal 20 Juni 2022. Baik Bapak Ibu, itulah tadi yang dapat kami simpulkan terkait sosialisasi penerimaan taruna baru di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.